Selanjutnya dia pengawet korban. Biasanya nih kalau orang di rumah sakit itu kan mau dipisahin ke organ-organ itu kan biasanya diawetkan sama formalin ini. Terus selanjutnya dia pembuatannya dan untuk pengawet kayu. Oke. Selanjutnya kita mempelajari dampak formalin itu bagi kesehatan ya. Ada beberapa dampaknya di sini. Bahkan kalau terlalu sering mengonsumsi formalin bisa menyebabkan kematian. Jadi di sini kita harus pintar-pintar memilih makanan. Oke, next ya. Bisa dibaca sendiri ya. Seperti bacanya ya. Oke, next. Nah, selanjutnya makanan yang mengandung formalin. Sering nggak makan ini? Sering, ya. Apalagi yang ini? Oke, selanjutnya. Oke, dari mana kita tahu kalau makanan yang seperti ini tuh ini makanan rata kita suka semua ya. Jadi dari mana kita bisa tahu kalau ini mengandung formalin? Dari kandung. Kira-kira nih setelah melihat gambar tiga ini, teman-teman tahu kebayang nggak? Kira-kira dari mana yang kita tahu dia mengandung formalin? Kebayang nggak? Kebayang? Enggak. Oke. Lihat pertama lihat warnanya. Lihat warnanya. Oke, ini dari bahan makanan yang banyak mengandung formalin itu dominan dan berwarna kuning. Hijau. Oke. Ya, saya tahu. Tapi beda ya. Beda kalau misalnya dari tahunya putih, nanti kan ada yang pakai putih jadinya kuning itu beda. Jadi kalau belinya yang tahunya nggak kuning. Oke, paham sampai sini? Oke, next ya. Nah, ciri-ciri makanan yang mengandung formalin. Yang pertama, tekstur makanan lebih kenyal. Kalau misalnya kita beli ini, kita beli ini terus mungkin kebanyakan kita tapi nggak sadar ya karena emang itu agak kenyal. Cuma kalau yang mengandung formalin dia lebih kenyal lagi gitu. Terus yang kedua, tidak mudah hancur. Yang ketiga lebih tahan lama karena dia diawetkan sama formalin. Yang terakhir aromannya menyenangkan. Baik. Oke, lebih tahan lama karena dia diawetkan sama formalin. Yang terakhir aromannya menyenangkan. Baik. Oke, next ya. Ada kita termasuk formalin. Oke, selanjutnya ya. Untuk mengetahui makanan aman atau enggak dari bahan berbahaya, kita bisa melakukan checklist. Checklist ini yang pertama, kemasannya pastikan dalam kondisi baik dan tidak rusak. Yang kedua, label. Pastikan membaca label dengan cermat dan teliti. Yang ketiga, izin edar. Pastikan produk memiliki izin edar yang terdaftar. Kemudian yang selanjutnya kadaluarsa. Pastikan produk tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Oke, selanjutnya. Nah, ada beberapa tips untuk membeli pangan yang aman dengan checklistnya. Ini itu dari Bepom ya. Bepom. Tuh Bepom. Apa Bepom? Ada di sini. Badan Pengawasan dan Pangan. Jadi kita dikasih tips sama Bepom. Bagaimana cara memilih makanan yang baik? Nah, kayak gini, pastikan kemasannya produk dalam kondisi baik, baca informasi produknya yang pada labelnya, dan selanjutnya. Oke, next ya. Nah, ada yang pernah ketemu nggak expired date sama best before? Pernah? Nah. Kira-kira apa bedanya? Apa bedanya dari kedua ini? 2012. Maksudnya best before itu apa best before? Oke, digunakan sebelum. Oke, saya tanya ya. Kalau misalnya best before, kalau misalnya di pasar itu pakai expired date, expirednya tanggal 6 2015.
Kalau ada expired ya, biasanya sering kita jumpai di snack-snack, di makanan, misalnya kayak roti dan sebagainya. Kemudian